Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari terkasih yang mengikuti ibadah pagi ini secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Pagi ini kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus, minggu yang ke-7. Marilah dengan hati penuh syukur kita hampiri hadirat Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian pembuka ibadah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ibadah perayaan Minggu Sengsara ke-7 pagi ini. Jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari terkasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Sengsara Kristus, minggu yang ke-7 pagi ini, kita mengingat perjalanan kesengsaraan Kristus demi menghapus dosa kita sebagai manusia fana. Kita dituntut untuk berefleksi tentang keberadaan diri kita di dunia ini. Karena itu, firman Tuhan yang menuntun kita sebagai nats pembimbing terpilih dari Matius 21 ayat 9 berbunyi demikian. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan.
Masuk hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu kami akan mendapatkan pengajaran yang baik, petunjuk bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Namun siapakah kami yang datang saat ini? Kami orang berdosa, kami penuh dengan kelemahan dan berbagai keterbatasan lainnya. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami, supaya firman Tuhan bisa kami dengar dengan baik. Kami mengerti firman Tuhan dan kami bisa memperlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, bacaan firman bagi kita terpilih dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat
dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkannya dan pelihara firman Tuhan itu di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus, minggu yang ke-7. Minggu ini kita merenungkan firman dengan tema Raja yang Lemah Lembut. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih, apakah kita suka bergaul dengan orang yang lemah lembut? Orang yang lembut tutur katanya, yang manis, murah senyum, tidak suka marah-marah, sopan, atau memiliki etika. Saya percaya semua kita menyukai orang-orang seperti itu. Kita mau bergaul dengan orang-orang seperti itu yang lemah lembut. Dalam perayaan Minggu Sengsara pagi ini kita mau belajar sosok Yesus, Raja yang lemah lembut. Ternyata Yesus yang kita kenal sebagai sosok yang lemah lembut, di minggu lalu dalam perayaan Minggu Sengsara ke-6, Yesus marah-marah, mencambuk dan mengusir para pedagang di halaman Bait Allah. Penafsir Alkitab bernama William Barclay, dia mengatakan bahwa kemarahan Yesus adalah kemarahan yang tepat waktu, tidak pada waktu yang salah, juga tepat orang, serta yang penting adalah kemarahan Yesus adalah kemarahan yang beralasan, kemarahan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya. Yesus bukan marah karena ia sementara memperjuangkan kepentingan dirinya. Walaupun saat itu dia mendapatkan perlakuan buruk. Dia diejek, difitnah, tidak dihargai, tidak diperlakukan dengan baik. Namun Yesus konsisten bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka kemarahan Yesus adalah kemarahan untuk kepentingan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang diperlakukan buruk oleh sesamanya.
Mengapa bisa begitu? Karena hati Yesus penuh dengan kelemah lembutan. Hati Yesus tidak keras. Hati yang lemah lembut mendatangkan rasa empati. Hati yang lemah lembut mendatangkan rasa kepedulian ketika dia melihat sesuatu yang buruk di depannya, maka dia merespon. Kita belajar bahwa justru orang yang lemah lembut akan marah. Orang yang lemah lembut harus marah saat ia melihat yang tidak benar terjadi di depan matanya. Pagi ini saya mengajak kita semua belajar tentang kelemah lembutan. Salah satu buah roh. Apa sebenarnya kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan bukan sekedar sikap hati, tetapi sikap tingkah laku yang keluar dari penguasaan diri. Lemah lembut dalam istilah Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, dari kata praus, berarti pribadi yang mau tunduk pada kehendak Allah, pribadi yang mau diajari, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang mau menerima pengajaran, pribadi yang lemah lembut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, lemah lembut itu sama dengan sikap batin untuk hidup secara rendah hati. Hari ini kita akan belajar Yesus Raja yang lemah lembut masuk ke kota Yerusalem. Bagaimana ia masuk ke kota Yerusalem dan bagaimana sambutan orang-orang di Yerusalem terhadap Yesus Raja yang lemah lembut itu. Yang pertama, bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem? Telah ada dalam nubuat Nabi Sakaria. Kita baca Sakaria 9 ayat 9. Kedatangan Yesus ini adalah kedatangan yang sudah direncanakan, maka sudah dinubuatkan. Tindakan Yesus yang ada ketika dia sampai di Betfage itu merupakan sesuatu yang sudah pernah dinubuatkan. Yang menyuruh 2 murid menyiapkan keledai betina dan anaknya. Ini tindakan untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Lalu Nabi Sakaria menyampaikan pada Putri Sion bahwa Rajamu akan datang. Putri Sion adalah gambaran penduduk kota Yerusalem. Sakaria menggambarkan raja yang datang ini berbeda. Raja yang lemah lembut, dia datang mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Hal yang terjadi ini tidak biasa. Tidak biasa untuk seorang raja datang dengan memakai kendaraan keledai. Biasanya seorang raja akan datang dengan memakai kendaraan yang menggambarkan tentang kebesarannya, kekuatannya, keperkasaannya. Maka kendaraan yang tepat untuk ditunggangi adalah kuda atau kendaraan perang lainnya. Namun Yesus memilih naik keledai, binatang yang biasanya dipakai untuk membawa beban. Ketika orang berjalan dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain, maka keledai hanya dipakai untuk mengangkut beban. Pilihan Yesus menunggang keledai ini ingin memberi tanda bahwa Tuhan Yesus menolak paham atau idealisme mesianik yang berkembang di antara bangsa-bangsa bahwa Mesias yang datang itu Mesias yang gagah perkasa, Mesias yang jaya raya. Tidak seperti itu. Yesus menggambarkan dirinya bukan seperti raja-raja yang lain. Teks Sakaria menunjukkan bahwa ia menunggang keledai, tanda kerendahan hatinya, tanda kelemah lembutannya. Seekor keledai yang ditunggangi Yesus, tanda bahwa Yesus datang
membawa misi perdamaian. Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai Raja yang bawa damai, Raja yang bawa keselamatan, Raja yang bawa pembebasan. Ia tidak datang lalu menunjukkan bahwa dia membawa permusuhan, membawa peperangan. Ia justru menjadi Raja yang datang untuk berkorban. Melalui dirinya yang lemah lembut itu, orang-orang yang menyambutnya boleh bersandar padanya, boleh berharap padanya. Melalui dia datang pembebasan, datang kemakmuran, datang kedamaian. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu hal pertama. Yang kedua, bagaimana orang menyambut Raja yang lemah lembut itu, yang datang menunggang keledai muda. Mereka menyambut kedatangan Yesus. Dan digambarkan dalam teks, begitu banyak orang berseru, Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak mama, saudara-saudara, bapak oma, mereka bukan sekedar berseru, mereka bukan sekedar mengeluh-elukan nama Yesus, tetapi mereka juga menghamparkan pakaian mereka. Ranting-ranting pohon dihamparkan juga ke jalan. Lalu mereka berjalan. Di depan Yesus, ada yang mengikuti Yesus dari belakang. Peristiwa ini tentu menghebohkan kota Yerusalem, menimbulkan keheranan. Ada yang bertanya, siapa orang ini? Tertulis dalam teks jawabannya, ada yang menjawab, ia nabi dari Nazaret di Galilea. Namun ada reaksi yang tidak tampak dalam teks. Reaksi yang timbul secara diam-diam. Kegelisahan di hati pemuka-pemuka agama. Mereka gelisah. Ada daya apa yang membuat begitu banyak orang merasa tertarik dan melakukan sesuatu yang menghebohkan? Maka semakin kuat rasa kebencian di hati mereka, dan mereka semakin kuat lagi untuk mencari jalan bagaimana membunuh Yesus. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara, padahal Yesus datang. Dari cara tampilnya saja, dia tidak menunggangi kuda sebagai kendaraan perang. Dia tidak sementara datang untuk melawan siapa-siapa. Dia tidak sementara datang untuk membangun kekuasaan politik. Yesus memakai keledai. Yesus justru ingin mengatakan, aku bawa perdamaian. Yesus mau mengatakan, beban dunialah yang ia pikul, dirilah yang menjadi korban, asalkan dunia manusia mendapatkan keselamatan. Bapak mama, bapak oma terkasih, sambutan orang yang sangat luar biasa ingin mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang ada di dekat Yesus pada waktu itu, mereka melihat perbedaan. Mereka melihat Yesus yang datang itu tidak seperti raja-raja yang datang. Ada perbedaan. Yesus yang datang itu, dia datang dengan kuasa untuk melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan mereka. Dengan masuknya Yesus, Yesus tidak menampilkan sosok sebagai seorang pejuang atau pelawan perang, membuat hati orang-orang banyak itu begitu tenang. Mereka begitu bersukacita. Apalagi Tuhan Yesus tidak mengatakan janji politiknya. Seperti raja-raja dunia kalau datang selalu menjanjikan ini dan itu. Tetapi Yesus hanya menjanjikan wajah kelemah lembutannya, menampilkan wajah kelemah lembutannya dalam kerendahan hati dan ketaatan serta kesetiaan. Dia tampil dan dia mengatakan dia sanggup. Inilah dirinya yang akan memikul beban dunia. Dia menunjukkan sosok seorang hamba yang akan mengorbankan diri. Ia bersedia mati untuk manusia memperoleh hidup. Cara kedatangan Yesus yang berbeda ini
juga mendapatkan sambutan yang berbeda. Saya menemukan 3 hal menarik dari teks, dari sikap orang-orang yang menyambut Yesus. Yang pertama, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, baju atau pakaian, kalau kita pakai untuk menutup tubuh kita, berarti baju itu menjadi lambang kehormatan diri. Kalau orang melepaskan baju ke tanah, di tanah, menghamparkan baju di tanah, artinya bahwa mereka melepaskan kehormatan. Kehormatan dari diri mereka untuk diberikan kepada Yesus. Mereka memberi harga yang tinggi kepada Yesus. Penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus. Bahkan ranting-ranting pohon yang mereka letakkan di jalan, itu juga mau mengatakan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk manusia, untuk pembebasan, untuk memulihkan manusia saja, tetapi Yesus mau memulihkan dunia secara utuh. Maka ranting-ranting yang mereka letakkan di jalan itu mau memberi tanda bahwa alam pun ikut memberikan penghargaan. Alam pun ikut memberikan penghormatan kepada Yesus. Yesus, Raja yang lemah lembut itu. Sikap kedua, mereka berjalan mengikuti Yesus. Ada yang berjalan di depan Yesus, ada yang berjalan di belakang Yesus. Ini menggambarkan apa? Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara. Menggambarkan bahwa orang-orang tidak merasa canggung. Yang datang ini benar-benar merendahkan diri. Raja yang lemah lembut, yang rendah hati, maka mereka tidak takut untuk berjalan di dekat Yesus. Mereka berjalan di dekat Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus mau jadi sahabat mereka. Yesus mau tanggung beban mereka. Maka mereka tidak merasa takut, canggung, ragu. Mereka jalan bersama-sama dengan Yesus. Dan sikap berjalan bersama Yesus juga menunjukkan bahwa mereka mau belajar taat. Untuk Raja yang datang dengan lemah lembut ini, mereka mau ikut Raja damai ini. Raja yang datang untuk membebaskan mereka. Mereka mau mengikut Yesus sepanjang hidup, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi mereka. Sikap ketiga, teriakan, seruan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa makna seruan mereka ini? Ini menunjukkan sukacita. Dan juga menunjukkan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Mereka sangat bersukacita, tetapi mereka menaruh harapan yang utuh kepada Yesus. Karena mereka sangat merindukan kehadiran dan karya Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih. Belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut itu, kita juga harus belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Namun menjadi lemah lembut bukan hanya menyangkut sikap hati. Tadi tidak sekedar kita omong yang lemah lembut, omong yang halus, omong yang manis. Namun lemah lembut harus menyangkut sikap tingkah laku yang dikendalikan oleh Roh Kudus untuk membuat kita semua tunduk pada kehendak Allah, untuk membuat kita siap diajari, untuk membuat kita tidak sombong kalau datang panggilan kita untuk belajar dari Yesus yang adalah guru kita. Selama kita tidak memberi diri untuk diproses dalam pembentukan Roh Kudus, maka Papa, Mama, Opa, Oma, dan saya akan tampil. Kita apa yang kita tunjukkan? Yang kita tunjukkan itu hanya kekerasan hati. Kita boleh jadi pengikut Kristus
seperti orang-orang yang tadi berjalan di dekat Yesus. Tetapi kita hanya akan jadi pengikut-pengikut Kristus yang keras hati. Kita tidak menjadi pengikut-pengikut Kristus yang lemah lembut. Tutur kata kita saja yang lemah lembut. Dan bisa saja itu hanya bernada basa-basi atau bahkan sekedar pencitraan diri. Manis dalam tutur kata, namun kelakuan tidak semanis tutur kata kita. Bukankah itu yang terlihat? Banyak orang mengatakan mencintai pasangannya. Itu di mulut, itu di bibir. Tetapi ketika ada di dalam perjumpaan sehari-hari, banyak orang yang tadi mengatakan mencintai, melakukan kekerasan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti apa yang ia ucapkan. Lain di bibir, lain dalam perbuatan. Dunia ini hanya menjadi panggung sandiwara. Banyak orang begitu terlihat santun, apalagi kita ada di media sosial. Kita santun di media sosial. Namun aslinya di dunia nyata kita tidak santun. Sebagaimana Kristus memiliki sikap kerendahan hati dan akhirnya ia membawa pembebasan, ia membawa keselamatan bagi dunia, maka sekarang kita sebagai saksi Kristus, kita juga harus memiliki sikap kelemah lembutan itu. Karena dunia yang kita tinggal sekarang ini dunia yang keras. Dunia yang keras tidak bisa dihadapi dengan hati yang keras. Dunia yang keras ini hanya bisa dihadapi dengan hati yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut. Ada dua nas yang memberikan jaminan kepada kita mengapa kita harus memiliki sikap kelemah lembutan itu. Yang pertama, Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut, Tuhan janjikan kebahagiaan. Orang yang lemah lembut dimanapun dia ada, kata memiliki bumi itu artinya dia akan kuat, bisa bertahan dan bisa memberkati orang-orang dimanapun ia hidup. Ayat yang kedua, Matius 11 ayat 29. Yesus pernah berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut itu akan tenang hidupnya. Kalau orang punya hati keras, dia tidak akan tenang. Setiap hari terdengar hanya banyak orang berteriak dengan keras, tidak kuat menanggung beban hidup, tidak kuat pikul salib. Kalau mau kuat, mau dapat ketenangan, untuk bisa menghadapi pergumulan-pergumulan dalam dunia yang keras ini, memikul salib berat. Minta Tuhan memproses kita untuk memiliki hati yang penuh kelembutan, agar kita bisa mengikut Kristus dengan ketenangan, ketenangan batin. Banyak orang Kristen tidak memilih sikap lemah lembut karena merasa begini, sikap lemah lembut itu menunjukkan kelemahan. Sebenarnya tidak, justru sebaliknya. Orang yang punya kelemah lembutan di dalam hidupnya, justru ia punya kekuatan terbesar. Karena dengan kelemah lembutan itu, dia akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena tadi, hanya dengan hati yang lemah lembut, kita siap tunduk pada kehendak Tuhan,
kita tidak sombong, kita siap diajar oleh Tuhan dan kita akan dipakai untuk menjadi berkat. Hanya hati yang lemah lembut yang bisa belajar untuk berempati, menaruh kepedulian dengan orang lain. Orang-orang yang punya hati yang keras tidak akan bisa membangun kepedulian apapun dengan orang lain. Jadi dalam doa-doa kita, minta roh kelemah lembutan itu, supaya hati kita yang keras itu menjadi lembut. Kelemah lembutan menurut William Barclay akan menuntun orang untuk mengendalikan dirinya. Kelemah lembutan akan membuat kita bisa kontrol diri. Sehingga apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang tidak ingat diri sendiri. Dalam membangun relasi itu kita selalu ingat Tuhan dan ingat orang lain, ingat sesama. Hati yang lembut akan membuat orang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau hidup untuk Tuhan dan dia juga mau hidup untuk orang lain. Ini nilai yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dia mampu untuk bisa kontrol dirinya, mengendalikan dirinya sedemikian rupa sehingga apa? Kekuasaan dan kelemah lembutan berpadu di dalam dirinya dan dia melangkah masuk ke kota Yerusalem, menyongsong jalan salib, jalan penderitaan untuk membebaskan kita. Mari untuk mengendalikan diri, bersikap lemah lembut. Bisa kita mulai coba, mulai dari hal-hal yang kecil. Kontrol diri, kendalikan diri kita. Mulai bersikap lemah lembut untuk bisa ramah, bisa menghargai orang lain. Hati yang lemah lembut itu bisa melahirkan penghormatan kepada orang lain. Hati yang lemah lembut itu bisa melahirkan sikap tidak angkuh. Bisa membawa kita untuk ketika melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan, kita berusaha untuk menegakkan kebenaran dan ketidakadilan. Hati yang lemah lembut itu akan mendorong kita untuk selalu mau memberi diri untuk melayani seorang akan yang lain. Selamat opa oma, bapak mama, saudara-saudara. Selamat meminta Tuhan untuk memproses kita menjadi orang-orang yang memiliki kelemah lembutan. Selamat mempersiapkan diri merayakan Jumat Agung, Hari Paskah. Kita bersyukur kita memiliki Raja yang lemah lembut, yang datang membawa perdamaian, yang datang membawa pembebasan dan keselamatan untuk kita semua. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Mari kita bersyafaat. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di dalam ibadah pagi ini, perayaan Minggu Sengsara Kristus, minggu yang ke-7. Kami belajar dari Yesus Raja yang lemah lembut itu, karena hati yang lemah lembut melahirkan sikap kepedulian. Yesus berempati ketika melihat kami ada di dalam jurang kebinasaan. Hati yang lemah lembut itu membuat Yesus tidak mempertahankan dirinya, tetapi mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, turun masuk ke dalam dunia dan ikut memikul beban kami. Tuhan membebaskan kami. Tuhan datang bukan untuk membawa peperangan, tetapi Tuhan datang membawa perdamaian. Pagi ini kami belajar bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai muda. Tanda kerendahan hati, tanda ketaatan kepada Bapa, tanda hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Terima kasih, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dalam karya-Mu Engkau tidak mempertahankan milik satu-satunya, yaitu anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Engkau merelakan. Bahkan ketika Yesus juga datang, kami belajar bagaimana Yesus bertindak tidak seperti raja-raja di dalam dunia ini. Raja yang datang, raja yang lemah lembut, yang membuat hati kami damai. Kami tidak lagi merasa canggung atau takut datang kepada Yesus. Yesus sungguh menyambut dan merangkul kami semua. Kami menjadi anak-anak milik kepunyaan Kristus. Terima kasih kami boleh merayakan minggu-minggu sengsara. Dan hari ini kami sudah sampai pada minggu terakhir, minggu ke-7. Hari Jumat nanti kami akan merayakan hari Jumat Agung dan persiapan memasuki hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Biarlah semua momen perayaan ini
kami maknai dengan baik. Kami selalu bersyukur, dan biarlah kami juga belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang lemah lembut, supaya melahirkan sikap kelemah lembutan di dalam relasi kami satu terhadap yang lain. Kami ramah, kami saling menghargai dan menghormati, mau memberi diri untuk melayani, tidak melipat atau berpangku tangan ketika melihat ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran di sekitar kami. Biarlah kami belajar bagaimana Kristus yang lemah lembut itu bertindak. Kami juga sama melakukan hal yang demikian. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajar, yang memberi petunjuk bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus dengan hati yang penuh kelemah lembutan. Terima kasih Bapa, kami doakan Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara, kaum lansia, kaum disabilitas, jemaat Menial Manutepen yang beribadah dari rumah. Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu yang sementara ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam kesedihan hati karena kesendirian, Tuhan hibur dan teguhkan iman kami bahwa Kristus yang datang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi kami. Maka kami tidak perlu takut ketika kami sakit, ketika kami berduka, ketika kami sendiri. Kristus datang untuk menanggung semua beban-beban kami. Biarlah Opa Oma, Bapak Mama, semua saudara-saudara kami diberkati di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, di dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Orang-orang tua yang tidak kuat lagi untuk melakukan segala aktivitas, hanya ada di dalam rumah dengan aktivitas yang sangat terbatas. Mungkin ada yang terbaring lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Biarlah sukacita di hati mereka tetap ada. Peluklah mereka, teguhkanlah iman hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap yakin Kristus datang sebagai Raja yang lemah lembut itu senantiasa ada dan tidak meninggalkan kami. Seluruh perjalanan hidup kami memasuki minggu baru, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga kami semua. Opa Oma dalam kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, biarlah makan minum mereka diberkati, waktu-waktu mereka beristirahat, semua pengobatan perawatan yang mereka terima di rumah ataupun di tempat-tempat mereka berobat, di rumah sakit, di puskesmas, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua anak cucu, keluarga yang mendampingi para lansia, kaum disabilitas, berikan mereka kekuatan iman, kesabaran, supaya mereka tidak putus asa. Tangan kaki mereka kekuatan ekstra Tuhan beri bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Jaga persekutuan jemaat Menial Manutepen di seluruh rayap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati semua persiapan kami untuk perayaan Paskah. Tuhan saja yang mau memberkati. Bahkan di minggu depan ada persiapan kami untuk merayakan Pesta Perjamuan Kudus. Semua yang akan mempersiapkan dari rumah-rumah tangga, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk pelayanan hari ini. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, dilingkupi oleh sukacita dan pengharapan yang baru. Memasuki minggu baru, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka sekarang kami pandang wajah-Mu Bapa, dan kami memohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu untuk perjalanan kami. Biarlah kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari sekasih, mulai dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Shalom, ibadah kita selesai
damai sejahtera bagi opa oma, bapak mama, semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Sukacita menyambut perayaan Jumat Agung dan Paskah untuk semua jemaat Liang Wanutapen. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan berkati kita.